Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau gitu saya nggak rugi gitu, karena saya tadi itu sebenarnya seharian mulai pagi juga sama kayak kalian. Baru balik ke rumah cuman ganti celana saya tadi itu. Soalnya saya biasa tiap hari kerja pakai celana pendek ya. Jadi saya tadi cuman pulang hanya untuk kalian. Jadi akhirnya saya pakai celana panjang. Karena saya ke balai kota pun diundang wali kota juga saya pakai celana pendek. Tapi kalau celana sendalnya tetap ya konsisten saya. Ya, terima kasih pada dinda-dinda semua yang SC, UC juga yang memberi kesempatan saya untuk Stadion Jenderal ya, ketinggian ya Stadion Jenderal. Jadi sekarang HMI menjawab tantangan masa depan. Jadi kalau mau bicara tentang HMI itu memang secara sederhana adalah himpunan mahasiswa Islam gitu aja. Tapi buat saya HMI itu lebih dari itu. Karena kalau kita kulik dari istilahnya, hadirnya HMI itu adalah berangkat dari kegelisahan mahasiswa saat itu. Ya, salah satunya pendirinya itu Lafran Pani. Ada yang hafal nggak HMI tahun berapa, tanggal berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nabil izin menjawab. HMI adalah himpunan mahasiswa Islam yang didirikan pada 14 Rabiul Awal 1336 atau 5 Februari 1447 oleh Lafran Pani dan 14 orang anggota lainnya dari Universitas Islam Indonesia. Terima kasih pada dinda-dinda semua yang SC, UC juga yang memberi kesempatan saya untuk Stadion Jenderal ya, ketinggian ya Stadion Jenderal. Jadi sekarang HMI menjawab tantangan masa depan. Jadi kalau mau bicara tentang HMI itu memang secara sederhana adalah himpunan mahasiswa Islam gitu aja. Tapi buat saya HMI itu lebih dari itu. Karena kalau kita kulik dari istilahnya, hadirnya HMI itu adalah berangkat dari kegelisahan mahasiswa saat itu. Ya, salah satunya pendirinya itu Lafran Pani. Ada yang hafal nggak HMI tahun berapa, tanggal berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nabil izin menjawab. HMI adalah himpunan mahasiswa Islam yang didirikan pada 14 Rabiul Awal 1336 atau 5 Februari 1447 oleh Lafran Pani dan 14 orang anggota lainnya dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Yes. Terima kasih. Ya. Kalau itu kan kalian bisa googling, bisa lihat di mana itu ya. Tapi ada hal yang mungkin tidak banyak diceritakan, bahwa sebenarnya tahun 47 mahasiswa kemudian dengan semangat Indonesianya yang baru saat itu, karena kalau cerita tentang lahirnya, jadi bicara HMI itu adalah rasa bangga sebagai Indonesia. Itu dulu. Jadi
Karena memang spiritnya tahun 47 itu orang baru 2 tahun merdeka, baru banget ngerasain merdeka, sehingga mereka pengen apa? Identitas sebagai Indonesia itu. Jadi intelektual Islam yang bermimpi besar bahwa suatu saat akan memodernisasi Islam, itu kan, yang merasakan kemerdekaan, baru merasakan kemerdekaan, pengen mempertahankan kemerdekaan itu. Karena memang tahun 47 relatif masih kita belum benar-benar merdeka ya. Kalau soal sejarah HMI kalian bisa googling itu lengkap banget. Kalau di HMI itu siapa saja yang mewarnai pemikiran. Kalau yang idola saya yang di HMI itu ya Nurholis Majid sama dengan ketum kalian. Saya tanya, bapakmu kami? Bukan, berarti rezekinya dia. Namanya Nurholis Majid dan sekarang jadi ketum di Komek. Bisa dibilang bahwa spirit Indonesia merdeka dari segala ketertinggalan, segala kungkungan itu sejatinya hadir oleh orang-orang yang memiliki jiwa wira usaha. Dan sebenarnya kalian ini bagian dari itu. Kalian lebih dekat dengan ketika kita ngomong wira usaha. Mengapa orang-orang yang memiliki jiwa wira usaha itu cenderung lebih revolusioner? Kenapa? Bisa ada bisa jawab nggak? Kenapa? Kenapa Mas? Tidak tahu. Kenapa mereka yang memiliki jiwa wirausaha cenderung lebih revolusioner gitu pemikirannya? Karena orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha rata-rata mereka adalah ingin mandiri, dan kemandirian itu adalah ibu dari kemerdekaan. Kenapa sekarang ini kita susah sekali bersatu? Omongan seperti itu sengaja memang kenyataan ada, apa memang ditiupkan ada? Bisa bedain nggak sekarang? Bisa bedain nggak? Nggak bisa, hampir-hampir nggak bisa kita bedain. Karena apa? Karena sejatinya Indonesia sekarang ini adalah Indonesia yang sebenarnya tidak siap untuk menerima perubahan yang sedemikian cepat. Beda kalau saat HMI itu berdiri dulu sampai kemudian mungkin jatuhnya rezim Orde Baru, kita masih bisa lah. Politik itu masih murni ya politik. Tapi sekarang ada selain politik, selain apa yang sudah ada itu, ada digitalisasi, ada media digital yang nyempil di kehidupan kita, dan itu lambat tapi pasti sudah mulai masuk ke semua sisi, termasuk kita gitu. Kalau zaman dulu mungkin senior saya dulu masuk ya masuk aja. Kalau sekarang saya sambil bawa kamera sekalian aja buat konten itu kan ya lumayan, biar kanal YouTube saya nggak nganggur gitu kan. Tapi ini memang kenyataan. Siapa yang memanfaatkan media ini semaksimal mungkin, dia mau minta apa bisa. Dia mau membelokkan opini publik bisa. Dia mau membelokkan sebuah berita bisa. Dia mau memblow up sebuah berita itu yang tadinya biasa-biasa aja bisa jadi viral. Apapun, dengan maksud dan tujuan apapun. Tantangan sekarang itu seperti itu. Jadi digitalisasi sekarang kalau ngomong 4.0 sebenarnya kalau saya pribadi saya lebih sepakat dengan 5.0. Karena 4.0 itu sejatinya kan semua didigitalisasi, semua dibantu mesin, seolah-olah sehingga tidak ada celah lagi, tidak ada ruang lagi untuk orang tidak melakukan digitalisasi. Sampai-sampai kalian pun benar duduk satu meja, tapi yang satu malah chatting-chattingan sama yang jauh. Kalian mau TV semua nggak ada, nggak apa-apa. Nanti aja nonton, toh nanti pasti mereka upload di sosial media. Dan kalian gak bisa lagi bedain mana artis yang katanya lagi terkenal di Jakarta sama artis yang terkenal di Binjai gitu. Sama aja gitu loh.
Dan itu kenyataan kan. Kalau zaman dulu siapa yang datang ke Jakarta pasti sudah dia akan terkenal di daerah. Sekarang belum tentu. Bahkan orang Jakarta itu konten datang jauh-jauh ke Binjai hanya untuk supaya bisa ngomong salam dari Binjai. Dan itu kenyataan, Pak. Dan itu kenyataan. Ruang-ruang kosong yang tadinya yang namanya artis itu harus Jakarta, yang namanya orang terkenal itu harus jadi DPR pusat gitu. Kemudian mereka jadi terkenal. Sekarang enggak. Bahkan seorang penghulu yang viral itu jauh, bukan di Jakarta, penghulu yang ada di Jakarta, tapi penghulu yang ada di Kota Malang, Ustadz Anas itu, gitu. Dan kontennya viral banget. Banyak orang sekarang otot-ototan, bahkan sekarang otot-ototan saya Pancasila. Kalau bukan saya dan golongan saya, kamu bukan Pancasila. Dan itu terjadi sekarang gitu. Padahal itu agitasi paling tolol yang pernah saya dengar gitu. Kok ada seorang Pancasila ngaku saya Pancasila gitu. Nggak usah ngaku, Pak. Kalau you memang mau masih hidup di negeri ini ya, you nggak bisa nggak selain Pancasila, apa maksudnya? Tapi kan tolol gitu. Tapi kayak gitu itu diikutin gitu. Akan panjang-panjang kalian, pasti kalian juga males gitu. Karena kalau saya buat konten di atas 20 menit sih nggak ada yang nonton gitu. Saya tahu kalian lah. Kalau perlu tadi itu saya cuma goyang-goyang Pancasila 5, ini gini, biar 1 menit biar kalian ngerti gitu. Gitu ya, ala TikTok gitu ya. Mestinya saya cuma joget TikTok aja tadi dan kalian paham gitu. Dan itu kenyataannya. Bahkan kalian tidak baca buku karena cukup aja gak baca koran lagi, karena di TikTok itu pasti ada berita viral dan hanya disajikan dalam 15 detik atau paling banyak 1 menit, dan kalian sudah jadi maha sempurna dan maha pinter gitu. Kalian lihat berita-berita pendek, padahal tidak seperti itu. Jadi seseorang kalau umpamanya era saya katakanlah Nurholis Majid gitu, kalian harus baca buku doktrin dan peradaban Islam untuk tahu seorang sosok Nurholis Majid dengan segala pemikiran canggihnya, NDP, nilai dasar perjuangan, bagaimana semua nilai dasar perjuangan itu disengajakan. Kata-kata itu supaya kalian nggak terima gitu. Karena saya juga bagian dari itu sekarang. Ya, sebenarnya ada hal yang lebih esensi dari itu. Memang YouTube itu sekarang mau cari yang paling najis sampai paling bermanfaat ada. Tapi karena saya bagaimanapun seorang kader, yang bedain saya sama YouTuber itu ya, yang bukan gitu, yang bukan seorang kader. Ya saya akan membuat sebuah tayangan yang at least mencerdaskan bangsa gitu, semampu saya gitu. Saya nggak akan jelekkan YouTuber lain, mungkin itu konten mereka, itu cara mereka cari endorsan, cari duit, tapi minimal kan sekarang orang sudah malas baca nih, karena YouTube yang ada audio, ada video itu jauh lebih menarik. Emang iya, karena YouTube yang ada audio, ada video itu jauh lebih menarik. Emang iya, tapi lupa ada harta sebenarnya yang harus, kan terbentuknya insan cita apa? Ada yang tahu nggak? Terbentuknya tujuannya HMI itu tahu nggak kalian? Apa? Ada yang tahu? Terbentuknya insan cita ada? Ada. Terbentuknya Akademia Pencipta Pengabdi dan Bernafaskan Islam. Ingat ya. Sebenarnya kalau kita berangkat dari situ saja sebenarnya kita itu bertanggung jawab loh. Terbinanya insan akademis. Maksudnya yang memiliki kemampuan intelektual. Apa yang dia baca dan apa yang dia amalkan di kehidupan sehari-hari itu sinkron. Sedangkan kalau kita sikapi sekarang, dunia pendidikan saya nanya, ilmu yang kalian pelajari di kampus dengan kejadian kenyataan yang ada di teori, dengan kenyataan sekarang, kira-kira sinkron apa enggak? Jujur jawab. Tidak.
Karena apa? Kalian di kampus, mamanya kalian anak ekonomi nih. Ketika kalian baru diajarin uang kartal, uang giral, saham, efek, obligasi, cek, biliet, giro, masih diajarin itu. Di luaran sana sudah ada uang elektronik, ada e-money, terus kemudian sudah bicara tentang Bitcoin. Sekali nggak dipahami. Karena apa? Itu bentuk dari bahwa theater of mind kalian mati. Jadi ruang untuk kalian mampu berimajinasi itu mati. Sehingga ketika ngomong di sini bahwa tujuannya HMI itu adalah terbinanya insan akademis, oke. Tapi akademis yang sudah ilmunya ketinggalan zaman. Kita itu bertanggung jawab loh, terbinanya insan akademis. Maksudnya yang memiliki kemampuan intelektual. Apa yang dia baca dan apa yang dia amalkan di kehidupan sehari-hari itu sinkron. Sedangkan kalau kita sikapi sekarang, di dunia pendidikan saya nanya, ilmu yang kalian pelajari di kampus dengan kejadian kenyataan yang ada di teori, dengan kenyataan sekarang, kira-kira sinkron apa enggak? Jujur jawab. Tidak. Karena apa? Kalian di kampus, mamanya kalian anak ekonomi nih. Ketika kalian baru diajarin uang kartal, uang giral, saham, efek, obligasi, cek, biliet, giro, masih diajarin itu. Di luaran sana sudah ada uang elektronik, ada e-money, terus kemudian sudah bicara tentang Bitcoin. Sekali nggak dipahami. Karena apa? Itu bentuk dari bahwa theater of mind kalian mati. Jadi ruang untuk kalian mampu berimajinasi itu mati. Sehingga ketika ngomong di sini bahwa tujuannya HMI itu adalah terbinanya insan akademis, oke. Tapi akademis yang sudah ilmunya ketinggalan zaman. Terus kemudian pencipta. Pencipta itu bahasa kerennya adalah kreatif. Sedangkan bagaimana seorang itu punya mental kreatif kalau dia tidak pernah meng-create sesuatu, minimal meng-create konten lah. Minimal tahu lah kalau dirinya itu punya potensi konten apa, kalian nggak tahu. Makanya bahasanya tak buat bahasa modern. Jadi pengabdi itu bicara seperti volunteer. Volunteer itu relawan. Kalau saya ngomong pejuang itu emang bawa ini ya, bawa runcing ya, enggak ketinggian ya. Jadi aku buat simpel aja, bahwa mentalnya harus relawan. Jadi kalau supaya mentalnya relawan harus apa? Bekerja berdasarkan passion. Orang kalau bekerja, kalau sadar dirinya relawan, kalian datang ke sini dibayar enggak? Tidak. Tapi kalian rela nggak duduk berlama-lama di sini? Rela. Itu sebenarnya udah passion. Sehingga apapun yang Anda lakukan, jangan langsung bahwa semua itu ada bayarannya, nggak langsung. Saya 1 tahun jadi belajar di dunia ini, di dunia digital, broadcast ini. Ya nggak ada gunanya sama sekali buang-buang uang. Tapi karena saya maksa, karena saat itu awal-awal COVID sampai hari ini kan nggak jelas. Kerjaan saya itu adalah pelatih wirausaha, dan saya itu lebih senang kalau saya melatih wirausaha itu langsung face to face, ikan to ikan. Jadi ya itu tadi, jadi itu yang membedakan. Jadi sebenarnya visinya misinya HMI itu sebenarnya kekinian banget. Cuman bahasanya kan terlalu baku ya. Padahal itu sebenarnya keren. Yang bernafaskan pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia banget. Organisasi yang di luar kampus, biar kalian ketemu orang baru, ketemu hal-hal baru, karena di kampus kalian nggak akan cukup. Kalau kalian
jadi kader HMI dan merasa bahwa di kampus itu cukup, maaf kalian juga orang gagal gitu. Makanya juga rezekimu. Percayalah gitu. Kayak aku tuh suka banget bertemu dengan banyak orang. Terus kemudian dari banyak orang itu yang potensinya sama aku kumpulkan. Terus aku kasih ide biar mereka maju bersama, berkolaborasi. Itu mulai dulu passionku. Itu kenapa aku menyebut diriku connecting door. Jadi pintu yang menghubungkan satu ruang dengan ruang yang lain. Dan disitulah aku benar-benar manfaatkan benar. Makanya aku jadi praktisi public speaking, jadi praktisi human resources gitu. Ya karena itu, aku seneng kalau diajak ada orang yang pengen maju, tanya, kemudian pengen ditemukan sama orang yang ahlinya, tuh aku seneng banget. Aku akan carikan peluang, bantu, gak dibayar pun nggak apa-apa karena itu memang passionku. Dan aku yakin di situ juga ada rezekinya. Hidup itu nggak sesimpel kayak zaman dulu mungkin ya, saat zaman masih belum banyak orang kuliah mungkin Mbak. Orang tuh masih berpikiran gitu. Jadilah kuliahlah, karena kuliah kamu akan gampang cari uang gitu. Enggak lah. Kalau kamu mau gampang cari uang sekarang tuh lebih gampang lagi gitu. Kamu nggak harus kuliah, bahkan kamu nggak harus pintar gitu. Kamu asal mau aja cari uang. Kamu sekarang akan dapetin uang. Tapi yang kita carikan hidup bukan hanya uang. Banyak kebahagiaan lain, manfaat lain yang tidak hanya sekedar untuk uang gitu. Bahkan mencari ilmu niatnya bukan cari keridhaan Allah itu haram loh Mbak. Apalagi cuma sekedar supaya dapat ijazah, kemudian pengen langsung bekerja. Itu salah niat loh sebenarnya. Dan itu jadi haram loh apa yang kamu lakukan. Karena sejatinya mencari ilmu itu sebenarnya adalah mencari keridhaan Allah. Gak ada niat lain selain itu. Dan cari uang itu sebenarnya paling gampang. Kalau cuma sekedar uang, sungguh. Carilah manfaat lain yang tidak hanya sekedar dinilai uang. Karena di dunia ini banyak hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Jangan terlalu naif. Oke? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Anda Taufik atas materi yang telah diberikan. Semoga tidak hanya dapat dipahami oleh semua peserta forum, tapi juga bisa berpengaruh di kehidupan nyata. Sekian dari pemateri Anda Taufik. Jika ada kurang dari moderator dan juga pemateri, kami minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.